Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stabi maga rajo, stabi maga tlau payung adat, sabi maga ketuai kutai ngan anok-anok kutai, stabi maga kuta sedayo dirape nepe bay berade. Kabupaten Lebong merupakan kabupaten pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2023. Sedangkan beribu kotakan di Kota Tubui. Sebagian masyarakat Kabupaten Lebong banyak yang tidak mengetahui apakah itu arti Lebong dan asal-usul dari kata-kata Lebong, dan juga banyak yang tidak mengetahui apakah itu arti Tubui dan asal-usul kata-kata Tubui. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah asal-usul kata Lebong dan asal-usul kata Tubui beserta artinya. Setelah berakhirnya zaman Ajai, kemudian timbullah zaman Biku atau Bikau, atau dalam istilah Majapahit biksu. Sekitar abad ke-12 atau abad ke-13 atau sekitar 600 dan 700 tahun yang lalu, datanglah keempat biku ini ke tanah Renah Sekalawi atau Kabupaten Lebong sekarang dari Kerajaan Majapahit. Konon keempat orang ini merupakan putra-putra Raja Majapahit. Keempat orang ini dikawal oleh para pengawal dan tujuan mereka datang ke Renah Sekalawi atau Lebong atau Pinang Belapis menurut riwayat adalah ingin mencari negeri dan akan dipimpin oleh masing-masing empat putra-putra Raja Majapahit ini. Hampir sama dengan zaman Ajai, keempat orang biku yang dipercaya untuk memimpin pada saat itu adalah Biku Sepanjang Jiwo atau Petulai Tubui, Biku Bermano atau Petulai Bermani atau Manai, Biku Jembo Petulai Jekalang, dan Bikau Sangkalo Petulai Selupuak Jang. Tuan Biku Sepanjang Jiwo karena arif dan bijaksana dan sangat pengasih, penyayang serta sakti, maka diangkatlah dirinya sebagai raja oleh bangsa Rejang untuk menjadi raja menggantikan Ajai Bintang yang berkedudukan di Pelabai. Kemudian datang pula Tuan Biku Jembo dan menjadi raja di Ulu Sungai Ketahun menggantikan Ajai Siang yang berkedudukan di Sukannegeri dekat Tapus. Kemudian Biku Bermano yang juga datang dan kemudian menjadi ketua atau raja Bang Mego Petulai Bermani di Kota Rukam dekat Dusun Tes, Lebong Selatan sekarang. Kemudian disusul pula Tuan Biku Sangkalo yang menggunakan biduk menyusuri Sungai Musi sampai ke ulu Sungai Musi. Akhirnya di sanalah dia diangkat menjadi raja bangsa Rejang di Batu Lebar dekat Dusun Agung Rejang. Ternyata para biku ini datang dari Majapahit masuk ke Renah Sekalawi atau Lebong saat ini. Mereka tidak datang dalam keadaan waktu yang sama, tetapi datang dalam waktu yang berbeda. Dan ketika mereka berkumpul dan bertemu dengan satu saudara dengan yang lainnya, Tuan Biku Bermano mengatakan dengan saudara-saudara yang lain, "Di sini kiranya saudara-saudara Telebong," artinya adalah berkumpul. Akhirnya Renah Sekalawi bertukar nama menjadi Lebong. Sedangkan negeri tempat pertemuan itu disebut Pelabai yang artinya adalah tempat. Ternyata kata-kata Lebong berasal dari kata-kata Telebong artinya berkumpul, sedangkan Pelabai artinya tempat. Kisah selanjutnya menceritakan pada suatu masa datanglah musim kedukaan atau musim duka cita Kerajaan Rejang Empat Petulai, yaitu Tuan Biku Sepanjang Jiwo,
Tuan Biku Bermano, Tuan Biku Bembo, dan Tuan Biku Bejenggo. Rakyat banyak yang sakit dan meninggal dunia. Padi banyak yang mati, ternak pun banyak yang tidak jadi. Setelah melakukan berbagai upaya untuk menolak bala bahaya dan musibah ini, juga tidak ada hasilnya sama sekali. Maka keempat raja ini bermufakat untuk memanggil dan menyuruh ahli nujum melihat dalam ramalannya terhadap kejadian yang dialami oleh keempat kerajaan tersebut adalah apakah gerangan yang terjadi. Menurut ahli nujum mengatakan yang menyebabkan kedatangan mara bahaya negeri semacam ini adalah karena ulah seekor siamang atau beruk putih yang tinggal di atas pohon benuang sakti. Apabila siamang putih atau beruk putih ini mengeluarkan suara ke arah yang tujunya, maka negeri-negeri sebagian yang dihadapinya itu mendapatkan mara bahaya seperti yang telah diderita oleh masyarakat pada masa itu. Atas kesepakatan keempat Raja Petulai, dicarilah batang benuang sakti, tempat kediaman siamang atau beruk putih itu untuk ditebang. Keempat raja ini akhirnya berpencar mencari batang benuang sakti yang dimaksud. Akhirnya batang benuang sakti yang dimaksud itu ditemukan oleh Tuan Biku Bermano. Maka saat batang benuang sakti itu ditemukan, maka batang itu ditebang oleh Tuan Biku Bermano. Tapi apa yang terjadi? Batang itu tidak juga kunjung roboh. Bahkan lebih anehnya lagi, segempal potongan kayu runtuh akibat ditebang dua gempal pula kayu itu akan membesar batangnya. Artinya, kayu itu semakin ditebang, maka dia semakin membesar dan membesar. Setelah usaha keempat biku itu menebang pohon, maka pohon akhirnya roboh dan beruk putih pun yang berdiam di pohon itu menghilang atau raib. Menurut riwayat, semenjak peristiwa bersejarah di atas, maka mulailah petulai-petulai mereka diberi nama menurut pekerjaan anak buah pimpinan masing-masing dalam usaha bersama-sama menebang pohon benuang sakti itu. Petulai biku sepanjang jiwo diberi nama Tubui, asal kata dari bahasa Rejang berubi-ubi yang artinya bertubi-tubi, berbondong-bondong ataupun berduyun-duyun. Petulai Biku Bermano diberi nama Bermani, asal kata dari bahasa Rejang beram manis yang berarti tapai manis. Petulai Biku Bimbo diberi nama Juru Kalang, asal kata ini dari bahasa Rejang yaitu kalang yang berarti galang. Sedangkan Petulai Biku Bejenggo diberi nama Selupo, asal kata dari bahasa Rejang berupi-upi yang berarti bertumpuk-tumpuk. Semenjak itulah Renah Sekelawi berganti bernama Lebong dan terciptalah Rejang Empat Petulai yang menjadi intisari suku bangsa Rejang. Para pemirsa Bito Telebong Channel di mana saja Anda berada, demikianlah kisah atau sejarah asal-usul kata-kata Lebong dan asal-usul kata-kata Tubui yang sekarang adalah Kabupaten Lebong dan beribu kotakan Tubui di Kecamatan Pelabai pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi pengetahuan kita. Sekian, terima kasih.